إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal," bahwasanya sedekah tidak mengurangi harta. Wa ma zada 'abdan bi afwin illa izzan. Tidaklah seorang hamba memaafkan kecuali semakin tinggi kedudukannya. Wa ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu. Tidaklah seorang tawadhu merendahkan diri karena Allah kecuali Allah semakin mengangkatnya. Ini tiga perkara yang kalau dilihat secara zahir sungguhnya sulit untuk dilihat secara nyata. Tetapi realitanya Allah memberikan dibalik atau berlawanan dengan apa yang kita lihat. Seperti yang pertama, sedekah. Kalau orang bersedekah, zahirnya hartanya kurang. Jika dia punya uang 100 ribu, dia sedekahkan 10 ribu, maka tinggal 90 ribu. Tetapi kata Nabi, ma naqasat sadaqatun min mal, bahwasanya sedekah tidak mengurangi harta. Demikian juga kalau orang memaafkan, mengalah, seakan-akan dia rendah, seakan-akan dia kalah. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ma zada 'abdan bi afwin illa izzan. Tidaklah seorang memaafkan kecuali dia semakin tinggi, semakin mulia. Kemudian juga orang yang tawadhu, merendah diri. Zahirnya seakan-akan dia rendah, tapi ternyata Allah meninggikannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu." Tidaklah seorang yang tawadhu kecuali Allah akan meninggikannya. Oleh karena dalam lafal yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun uqsimu alaihinna." Tiga perkara aku bersumpah atas tiga perkara tersebut. Karena harus ditekankan agar diyakini. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah." Bahwasanya harta seorang hamba tidak akan berkurang karena sedekah. Ma'asyiral muslimin, terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya sedekah jika kita keluarkan tidak mengurangi harta kita, bahkan menambah harta kita, baik secara kamman wa kaifan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Ada beberapa sisi yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya jika seorang bersedekah maka hartanya bertambah. Yang pertama, jika dia bersedekah maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan lebih banyak. Sisi pertama, Allah akan gantikan dengan lebih banyak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat." Allah menghancurkan riba dan Allah yurbi, yaitu menyuburkan sedekah, yaitu menambah sedekah tersebut. Sedekah menambah harta. Makanya Allah mengatakan wa yurbis sadaqat, yaitu Allah menyuburkan sedekah, yaitu dengan menambah harta terhadap orang yang bersedekah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menamakan sedekah dengan qardan. Qardan artinya adalah pinjaman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira." Siapakah yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lipat gandakan. Allah menamakan sedekah dengan pinjaman supaya kita tahu bahwasanya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang meminjamnya adalah yang maha kaya. Lain halnya kalau kita pinjamkan harta kita kepada orang yang pas-pasan atau tidak punya, maka kembalinya harta tersebut sulit. Tapi jika yang meminjam adalah zat yang maha kaya, maka pengembaliannya pasti terjamin, bahkan dikembalikan dengan lebih banyak. Demikian juga Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Apapun yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Maka seorang ketika bersedekah tidak usah ragu. Rasulullah tadi sudah bersumpah, tiga perkara aku sumpahi. Di antaranya ma naqasa malu 'abdin min sadaqah, bahwasanya harta seorang hamba tidak akan berkurang
dengan sedekah. Bahkan setiap pagi ada malaikat yang mendoakan. Kata Nabi SAW, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Tidak ada suatu pagi hari di mana para hamba menemukan pagi hari tersebut kecuali ada dua malaikat yang turun. Yaqulu ahaduhuma, salah satunya berkata, "Allahumma a'ti munfikan khalafan." Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak gantinya. Wa yaqulul akhar, dan yang satunya berdoa, "Allahumma a'ti mumsikan talafan." Ya Allah, berikanlah kerusakan kepada orang yang pelit. Jadi seorang yang bersedekah pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat akan diganti, bahkan dengan lebih banyak. Kemudian yang kedua, sisi di mana orang yang bersedekah hartanya akan ditambah secara kuantitas maupun kualitas. Bahwasanya orang bersedekah, Allah akan bukakan pintu-pintu rizki dari arah yang lain. Bisa jadi dia punya pekerjaan, suatu pekerjaan, kemudian dia bersedekah, akhirnya Allah buka pintu-pintu rizki dari jalan-jalan yang lain. Sehingga akhirnya rizkinya bertambah dari pintu-pintu rizki yang lain. Kemudian sisi yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama, jika orang bersedekah, maka sungguhnya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekahnya tersebut. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Was-shadaqatu burhan." Sedekah adalah bukti ketakwaan. Maka orang yang bertakwa akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi baginya, dan Allah akan berikan dia dari arah yang tidak, rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Rezeki datang kepada manusia dengan dua cara. Ada cara yang dia sangkakan, seperti dia berdagang, dia tahu untungnya sekian, dia bekerja pegawai, dia tahu gajinya sekian, dia sudah persangkakan rezeki tersebut. Namun sering rezeki datang dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi yang keempat, bahwasanya rezekinya ditambah secara kualitas, yaitu bahwasanya orang yang bersedekah maka hartanya akan dijaga dari kerugian, dijaga dari kerusakan. Bisa jadi orang dapat untung banyak, tetapi kemudian dia mengalami kerugian, dia mengalami bencana, dia mengalami kerusakan. Tapi orang yang bersedekah, maka hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara cara untuk menjaga harta dengan berzakat. Dan zakat sendiri secara bahasa artinya numu wa ziyadah, yaitu bertambah. Orang yang bayar zakat rutin karena Allah Subhanahu wa taala, maka hartanya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendengar kisah di Idaatul Quran, radio di Arab, tentang ada seorang ketika itu terjadi banyak musibah bencana. Maka kemudian pemerintah di sana memberikan bantuan kepada orang-orang yang terkena bencana. Maka datanglah salah seorang menemui hakim, kemudian melaporkan bahwasanya hewan-hewan saya banyak kena bencana. Kemudian dia minta surat untuk mendapatkan bantuan. Hakim tersebut bertanya kepada dia, "Jangan-jangan kau tidak bayar zakat?" Maka terdiamlah orang tersebut. "Jangan-jangan kau tidak bayar zakat sehingga musibah menimpa hartamu." Maka terdiamlah orang tersebut. Orang yang bersedekah membayar zakat, maka hartanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika banyak orang hartanya ludes, hartanya berkurang, terkena musibah, hartanya ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya ini adalah menambah hartanya secara kualitas. Kemudian sisi yang kelima, bahwasanya orang yang bersedekah maka hartanya akan diberi keberkahan oleh Allah. Allah turunkan keberkahan pada hartanya. Taruhlah hartanya tidak bertambah sama sekali, tetapi turun keberkahan secara kualitas, hartanya tersebut akan bermanfaat. Dia gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, cukup untuk kebutuhannya, bahkan dia bisa gunakan untuk akhiratnya. Tidak seperti sebagian orang, hartanya bertambah-tambah tapi tidak ada keberkahannya. Kebutuhan semakin banyak, pengeluaran tidak jelas, digunakan untuk maksiat, digunakan untuk berhura-hura, semakin mengekang dia pada hari akhirat kelak ketika ditanya, "Kemana kau habiskan hartamu?" Karena hartanya tidak berkah selama ini. Bahkan hartanya adalah istidraj baginya, membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang berkah adalah harta yang semakin mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harta yang merupakan hukuman istidraj semakin membuat seorang hamba jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menambah harta
yang kita keluarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan bagi kalian yang bersedekah dan memberikan janjian fadla, yaitu tambahan bagi orang yang bersedekah. Adapun bagaimana caranya harta kalau kita sedekahkan bertambah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Di khutbah yang kedua ini ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, jika seorang bersedekah, hendaknya dia niat untuk mendapatkan pahala akhirat. Tambahan harta tersebut itu otomatis. Namun tentunya seorang sulit untuk meniadakan tujuan tersebut dalam hatinya. Tidak mengapa jika seorang berniat bersedekah dengan harapan hartanya bertambah, tetapi tetap orientasi utama adalah untuk mendapatkan ganjaran akhirat yang jauh lebih banyak, tidak bisa dibandingkan dengan ganjaran duniawi. Sebagaimana pernah kita jelaskan dalam khutbah yang lain, betapa banyak ganjaran ukhrawi akhirat yang Allah siapkan bagi orang yang bersedekah. Maka tidak boleh seorang ketika bersedekah niatnya hanya untuk mencari dunia, hanya untuk hartanya dilipat gandakan. Tidak boleh, hukumnya haram. Siapa yang bersedekah niatnya hanya supaya hartanya banyak, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beramal hanya ingin mendapatkan dunia dan perhiasannya, maka kami berikan di dunia dan tidak akan dikurangi, tapi mereka tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat kelak kecuali neraka jahanam. Oleh karenanya ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang berhaji, ternyata orang berhaji ada 2 model doa mereka. Dalam surat Al-Baqarah kata Allah Subhanahu wa taala, "Faminhum faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Di antara manusia, di antara jemaah haji, ada yang berdoa, "Ya Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia." Tok, kebaikan di dunia. Mintanya dunia melulu. Kata Allah, "Fama lahu fil akhirati min khalaq." Maka di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sementara sebagian jemaah haji berdoa minta dua-duanya dengan berkata, "Rabbana atina fid dunya hasanah." Ya Rabb kami berikanlah kebaikan bagi kami di dunia, rezeki dan yang lainnya. Wa fil akhirati hasanah, berikanlah kami surga di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka jahanam. Maka seorang ketika bersedekah, orientasi utamanya adalah untuk meraih pahala di akhirat. Ganjaran dunia hanyalah sedikit, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Perkara yang kedua, pintu sedekah secara umum memang terbuka bagi orang-orang yang diberi kemudahan rezeki, lapang rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti orang yang rezekinya sedikit tidak bisa bersedekah. Orang yang rezekinya sedikit juga boleh bersedekah semampu dia. Makanya Rasulullah SAW berkata, "Ittaqun naro walau bisyikki tamrah." Jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun hanya bersedekah dengan sepenggal korma. Ibarat kau tidak punya di rumah kecuali hanya beberapa butir korma. Kau hanya bisa bersedekah dengan sepenggal korma, maka sedekahlah. Bahkan terkadang jika sedekah sedikit dengan tulus, maka lebih bernilai di sisi Allah daripada sedekah yang banyak. Dalam hadis yang hasan, kata Nabi SAW, "Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham." Sungguhnya 1 dirham mengungguli 100.000 dirham. 1 dirham lebih dahulu daripada 100.000 dirham. Qalu kaifa dzalik? Para sahabat bertanya, bagaimana bisa ya Rasulullah 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham? Kata Nabi SAW, "Rajulun lahu dirhamani, fa akhadha ahadahuma fatasaddaqa bihi." Ada seorang yang punya harta cuma 2 dirham. Dia tidak punya harta kecuali 2 dirham. Ini bukan orang kaya. Lantas dia mengambil salah satunya, kemudian dia sedekahkan. Yang kedua, warajun lahu malun katsirun fa akhadha min ardi malihi 100,000 fatasaddaqa biha. Adapun yang orang kedua, dia punya harta banyak,
Sangat banyak. Lalu dia mengambil 100.000 dirham dari hartanya yang banyak tersebut. Kemudian dia bersedekah. Kata para ulama, kenapa 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham? Kalau kita bilang, kenapa 1.000 rupiah bisa mengalahkan 100.000 rupiah? Kenapa 1 juta bisa mengalahkan 100 juta rupiah misalnya? Karena yang punya 2 dirham tersebut, dia bersedekah dengan setengah hartanya. Dia bersedekah dengan setengah hartanya. Sementara dia juga membutuhkan. Maka ini nilainya di sisi Allah besar. Oleh karenanya, siapa yang diberi kemuliaan untuk bersedekah, maka bersedekahlah. Kalau dia punya harta banyak, bersedekahlah dengan harta yang banyak. Jika dia punya harta tidak banyak, bersedekahlah dengan semampunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan masukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.